tidak merasakan benturan-benturan energi, efek sampingnya. Efek samping. Cuman kalau misalkan lelah, capek, tenggorokan pasti ada. Tapi ini gabungnya termasuk kejawen juga ya? Semua gabungan ya? Budaya ya? Jadi artinya bukan... Kan gabungan kan? Tepuk tangan kita. Kejawen masuk, budaya masuk, semua masuk, semua agama jadi satu di sini. Ya. Apa kata Al-Quran? Sama awawan jadi diseimbangkan antara energi leluhur, energi roh-roh, energi para dewa, malaikatan, diseimbang. Malaikatan jadi seimbang. Jadi yang dipanggil ada 4 tadi ya. Jadi yang dikendalikan atau dikontrol oleh siapa namanya, oleh AA Wawan ini ya, leluhur, roh, terus dewa-dewa. Dewa Zeus. Dewa. Zaman sekarang masih percaya dewa sebagai muslim. Raja Semesta TV bisa berjaya terus dan tetap menampilkan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Wawan nih. Wawan. Itulah keunggulan kita. Kenapa kita bisa maju seperti saat ini negeri kita dan bisa bertahan ya. Dibanding negara-negara lain ya, itu karena warisan budaya tetap. Bertahan dari apa? Indonesia bertahan dari apa? Ya, meskipun ada kalian para dukun-dukun ini, Indonesia masih dijajah lebih dari 300 tahun. Kalau memang kalian sakti, hebat, kebal, anti peluru, anti pukulan, bisa membunuh jarak jauh, ya gak mungkin Indonesia dijajah 300 tahun lebih. Gitu logikanya. Gitu yang bener. Oke teman-teman, di video ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin, lanjutan dari video AA Wawan, dimana kemarin tertunda karena saya saking keselnya mereaction video itu dan memberikan pernyataan juga bener-bener itu. Dan di video ini saya ingin menjelaskan beberapa poin juga, dimana dengan praktek-prakteknya di dalam melakukan ya ritual-ritual, pemanggilan arwah katanya dan lain sebagainya. Aduh, saya sangat benci sebenarnya kegiatan ini. Makanya saya selalu bahas, karena agar murid-murid saya tahu, agar orang-orang tahu, agar orang yang kenal saya tahu bahwa saya benci dengan dunia perdukunan. Ya, membenci dunia perdukunan, melaknat dunia perdukunan adalah warisan yang diteruskan dari ulama ke ulama. Karena Rasul pun melakukan hal demikian juga. Orang-orang yang bergerak di bidang mistis, orang-orang yang bergerak di bidang supranatural ini adalah mereka yang mengklaim dirinya bisa melihat alam gaib dan bisa melihat masa depan. Dan Rasul pun membenci hal yang berbau ramal-meramal. Makanya saya di sini selalu membahas karena mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Oke. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja. Tapi lebih tepatnya, saya di sini bukan ingin mereaction secara langsung videonya, di mana katanya ada pemanggilan malaikat, dewa, dan lain sebagainya. Videonya seperti ini. Lagi ngambil ini ya, sukmanya. Oh, sirnya. Ya Allah, yang menjadikan perkara kayak bapak Yapan bin Hijir ya Allah, hadir kuasanya Allah. Hadir jauh di pelanggan kedua. Hadir. Ya, apa? Ya. Nah, itu adalah video atraksinya ya. Atraksinya saya ingin mereaction di video bagian akhir ya, di bagian akhir di mana ada pernyataan atau statement yang lucu-lucu menurut saya, lucu-lucu sekali. Oke, langsung saja ya. Oke, pemirsa, itu aja tayangan malam ini. Terus channel saya ini akan terus mengungkap tabir pengobatan tradisional yang ada di Indonesia sebagai warisan leluhur. Pengobatan tradisional dengan cara kesurupan. Pengobatan tradisional yang menggunakan jasa jin. Ya, sangat jelas di dalam Al-Quran surat Al-Jin bahwa siapapun yang bekerja sama dengan jin, maka mereka telah tersesat. Ya, dan memang akan ada manusia di antara kita itu yang bekerja sama dengan jin dan lain sebagainya. Ya, mereka adalah orang-orang yang musyrik dan mereka akan selamanya kekal dalam neraka. Karena apa? Bersekutu dengan jin. Seperti itu. Lanjut. Dan berkaitan langsung dengan budaya Indonesia. Apa budaya? Apa? Jadi
Tunggu bentar, budaya Nusantara. Dunia perdukunan apa budaya Nusantara? Budaya ya, kenapa dunia perdukunan harus dijadikan budaya? Kalau memang budaya ya gak perlu pakai bahasa Arab. Kalau memang budaya, dunia perdukunan atau dunia pengobatan menggunakan jin dan lain sebagainya, itu memang budaya, ya gak perlu menggunakan bahasa Arab. Ya, pakai bahasa yang lain. Jangan seolah-olah itu datang dari Allah. Jangan seolah-olah itu datang dari Allah. Lanjut. Itulah keunggulan kita. Kenapa kita bisa maju seperti saat ini negeri kita dan bisa bertahan ya dibanding negara-negara lain ya, itu karena warisan budaya. Tetap bertahan dari apa? Indonesia bertahan dari apa? Ya, meskipun ada kalian para dukun-dukun ini, Indonesia masih dijajah lebih dari 300 tahun. Kalau memang kalian sakti, hebat, kebal, anti peluru, anti pukulan, bisa membunuh jarak jauh, ya gak mungkin Indonesia dijajah 300 tahun lebih. Gitu logikanya. Gitu yang bener. Lanjut. Kita mempertahankan warisan budaya. Apa yang dipertahankan? Oke, dari saya itu aja. Mana ini TV? Mana sih TV? Raja Semesta. Sini dong, Raja Semesta. Udah deket belum? Ya, jadi Raja Semesta ini semoga saja TV Raja Semesta TV bisa berjaya terus dan tetap menampilkan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Awawan nih. Awawan. Nanti akan saya cuma juga beberapa pernyataan. Saya baru tahu ini bahwa mereka punya channel YouTube juga. Nanti saya coba cari-cari. Jadi ya semuanya bisa berobat di sini. Memang kadang-kadang pengobatan alternatif itu kita anggapnya sepele gitu kan. Medianya cuma begitu. Tapi jangan melihat dari jauh, datang langsung. Kalau udah datang, pembuktian rasanya gimana, berkali-kali datang, insya Allah kesembuhan ada. Karena beliau juga metodenya pengobatan tradisional ya, menggunakan ramu-ramuan, rempah-rempah dan lain-lain. Jadi itu. Ya kalau rempah-rempah percaya. Tapi kalau menggunakan jasa-jasa jin, menggunakan jasa-jasa setan, apalagi hanya dengan melihat foto, katanya dengan melihat foto saja bisa menghidupkan orang yang mati, mengembalikan ruh yang sudah dicabut, apalagi yang nyambut rohnya katanya siapa namanya, leluhur bukan malaikat. Wah, itu sudah nyeleneh. Pernyataan dari situ saja sudah gila ya, pernyataan dari situ saja tidak bisa kita terima, apalagi dia mengaku sebagai muslim ya. Omong kosong. Lanjut. Jadi selain penerawangan, selain penerawangan, menerawang ini adalah kan melihat masa depan ya, atau melihat yang goib-goib, melihat yang masa lalu. Yang namanya penerawangan itu sama halnya dengan meramal, ya. Itu sama halnya dengan meramal, apalagi bisa melihat masa depan. Sangat bullshit, sangat omong kosong menurut saya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu. Tidak ada yang bisa. Apalagi mengatakan Allah memberikannya keistimewaan, memiliki syariat katanya. Kan pernyataan-pernyataan yang aneh nyeleneh seperti ini kan, kalau kita sebagai orang awam pasti bisa ketipu dengan mudah. Ya. Pasti ketipu dengan mudah. Kalau sebagai muslim yang paham, tidak memberikan pencerahan, tidak bisa memberikan arahan, ya selamanya orang-orang yang awam ini akan terkena pembodohan terus. Selamanya akan terkena tipu muslihat menurut saya. Lanjut. Penyakitnya apa segala, tapi ada pengobatan yang memang langsung secara syariat dilakukan gitu. Syariat secara syariat dilakukan. Mulai kapan syariat mengajarkan pengobatan seperti ini? Sampai-sampai orang yang mati bisa dibangkitkan. Mulai kapan syariat mengajarkan hal seperti itu? Ya, apalagi kemarin ketika saya nonton video dia mengucapkan apalagi ketika saya nonton video yang kemarin, reaction kemarin, mengucapkan kalimat Allah saja dengan lanjutannya tidak jelas seperti itu. Ya, belibet, banyak omong kosong. Kita mau menyebutnya maunah. Maunah bukan seperti itu ya. Maunah bukan seperti itu sifatnya. Lanjut. Oh ya, ini ada mediatornya. Di sebelah saya sini. 2009 ini. Ya, jadi kamu namanya siapa? Nama saya Harif. Harif ya. Jadi tahun 2000 berapa? Tahun 2009 pas SMA. Oh, SMA ya. Jadi gimana tadi ngerasainnya gimana? Kamu ngerasain ya pasti sesudahnya capek. Tapi berasa nggak tadi dimasukin apa gitu, roh apa gitu? Kalau berasa sih. Tuh kan teman-teman.
Yang dimasukkan adalah roh katanya. Roh apa? Mereka mengatakan beriman pada Al-Quran ya. Sedangkan ketika manusia mati, roh yang disebut dengan roh itu sudah ada tempatnya. Ya, Allah sudah menempatkan roh-roh itu di tempat yang dinamakan si jin dan iliyin. Tidak mungkin roh-roh itu bergentayangan apalagi dipanggil dan dimasukkan ke manusia. Kan bodoh. Hanya orang bodoh yang akan percaya pada perkataan-perkataan dukun ini. Bodoh. Lanjut. Alhamdulillah sekarang udah tidak terlalu berasa. Kenapa? Karena dibimbing sama awawan. Jadi diseimbangkan antara energi leluhur, energi roh-roh, leluhur roh, para dewa, malaikat. Dan dimasukkan apa tadi? Para leluhur, roh-roh, dewa-dewi, malaikat. Wow, bener? Orang yang mendatangi dukun, orang yang percaya setiap perkataan dukun adalah mereka orang-orang yang bodoh. Karena dukun adalah orang pinter dan yang mendatanginya adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh dari apa? Bodoh dari segi logika, nalar, dan juga syariat. Ya, coba ulang. Sama awawan. Jadi diseimbangkan antara energi leluhur, energi roh-roh, energi para dewa, malaikatan. Malaikatan jadi seimbang. Jadi yang dipanggil ada 4 tadi ya. Jadi yang dikendalikan atau dikontrol oleh siapa namanya? Oleh AA Wawan ini ya, leluhur, roh, terus dewa-dewa. Dewa Zeus. Dewa. Zaman sekarang masih percaya dewa sebagai muslim. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, mau bagaimana lagi ya? Yang saya lakukan hanya bisa ini ya. Hanya bisa melakukan untuk mencerahkan pemuda bangsa yang mereka awam di dalam segi pengetahuan syariat. Dan tentunya ketika saya sudah mendengar, ketika saya sudah mengkuliti ya semua atraksi-atraksi mereka, pernyataan-pernyataan mereka, saya mendapatkan kepuasan tersendiri. Kalau kita merasa berpikir cerdas ya, kalau kita berpikir secara logika, nalar, mendengar pernyataan-pernyataan mereka, apalagi tadi sang mediator ini mengucapkan sudah ada leluhur, ada roh-roh, ada dewa-dewa, ada malaikat. Satu tadi gak disebut yaitu jin. Seolah-olah kita harus percaya pada hal-hal yang halu ini. Karena apa? Sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu malaikat, jin, manusia, serta seluruh alam, yaitu apa namanya? Tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Yang namanya roh, tadi ada beberapa aspek yang disebutkan roh katanya. Roh memang ada, cuma ketika manusia mati, rohnya sudah ada tempatnya. Sudah ada tempat lain di sana. Terus yang kedua, dewa-dewa katanya. Nah, dewa-dewa tidak ada di dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada dewa-dewa. Kenapa orang-orang ini, gerombolan-gerombolan orang tolol ini, mereka mengatakan bahwa ada dewa-dewa, roh, dan yang lebih parah, leluhur. Ya. Leluhur. Apa leluhur ini? Apa leluhur ini? Ya. Leluhur yang mereka sebut leluhur, kalau bagi saya pribadi, mereka adalah jin. Mereka adalah setan. Ya, karena apa? Kalau mau mengatakan leluhur itu adalah arwah atau roh manusia, bullshit, omong kosong. Karena roh tidak akan gentayangan di dunia, melainkan jin yang bisa menyerupai apapun, yang menyesatkan dan akan menyesatkan, selalu akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Karena jin, sebaik-baiknya jin ini lebih jahat daripada manusia yang paling jahat di dunia. Jin yang paling alim, jin yang paling soleh di dunianya, mereka adalah lebih jahat daripada penjahat yang ada di dunia. Ya, koruptor lebih jahat jin lagi. Ya, pembunuh lebih jahat jin. Bajingan yang paling jahat di dunia tidak akan lebih jahat daripada jin. Ya, karena tidak ada jin yang baik. Ya, tidak ada jin yang baik. Seperti itu. Dan mereka mengaku bisa mengontrol jin, mengontrol malaikat, mengontrol dewa-dewa, mengontrol roh leluhur, hal-hal omong kosong lainnya. Dan apalagi saya tidak akan diam. Saya lebih suka menanggapi pernyataan mereka, karena pernyataan mereka adalah pernyataan-pernyataan yang tolol menurut saya. Jadi jangan sampai kita mau menjadi orang yang tolol karena percaya kepada perkataan dukun. Jangan sampai ya. Dukun-dukun ini, orang-orang yang bergerak di bidang supranatural ini adalah mereka yang pintar bagi orang-orang yang tolol. Lanjut. Tidak merasakan benturan-benturan energi, efek samping. Cuman kalau misalkan lelah, capek, tenggorokan pasti ada. Tapi ini gabungnya termasuk kejawen juga ya?
semua gabungan ya, budaya ya. Jadi artinya bukan. Oh, kan gabungan kan? Tepuk tangan kita. Kejawen masuk, budaya masuk, semua masuk, semua agama jadi satu di sini. Ya. Apa kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-42 sudah disebutkan, Allah sudah menyatakan, janganlah kita mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi sudah ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, apa itu? Yaitu kemusyrikan, ya. Apalagi mereka menyebutkan, saya memiliki paham dari segi kejawen ini. Yang pertama, kejawen memiliki filosofi, yaitu manunggaling kawula Gusti. Ya, yaitu menunggal, bersatu dengan Tuhan. Ini yang sangat berbahaya, pemahaman ini yang sangat berbahaya. Bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menyatu dengan Tuhan, tidak ada. Itu musyrik, itu berbahaya sekali, itu sangat berbahaya, itu resiko, itu ngeri sekali ya kalau kita memahami makna manunggaling ini. Ini ada di sistem kejawen ini. Saya tidak ingin menyalahkan sistem kejawennya, melainkan pada kitanya. Setelah datangnya Islam, maka kita harus yakin kepada Islam dan meninggalkan segala bentuk budaya atau tradisi yang berseberangan dengan agama kita. Harus ditinggalkan, karena apa? Agama di atas segalanya. Agama di atas segalanya. Ya, paham ya sampai di sini? Karena apa? Orang ini sudah menyebutkan bahwa mencampur baurkan atau sudah mengkombinasikan segala bentuk ya keyakinan, kepercayaan, budaya dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa membangkitkan yang sudah mati, mengobati orang yang sakit dengan cara-cara seperti ini, dirasuki roh, didatangkan luhur, dewa-dewi dan lain sebagainya. Jadi semua keyakinan atau semua dongeng-dongeng ini sudah dicampur baurkan, dicampur adukan di dalam naungan Islam. Saya mereaction video-video seperti ini agar apa? Agar saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan. Ya, agar teman-teman juga bisa tahu bahwa saya sangat menentang dunia-dunia perdukunan seperti ini. Ya begitulah dunia, ada siang ada malam. Jika ada orang yang baik, pasti ada yang jahat. Jika ada orang yang benar, pasti ada orang yang belok. Jika ada orang yang ingin menyampaikan yang hak, maka pasti ada orang yang menyampaikan yang batil. Jadi kita harus tahu, kita harus pinter memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Lalu kita harus kembalikan lagi kepada satu hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau orang itu baik, ya, orang itu menyampaikan hal-hal yang baik, namun ajarannya atau pemahamannya di luar Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia batil. Karena apa? Setiap orang melakukan kebaikan, apalagi kita sebagai orang Muslim sebagai orang Muslim di dalam melakukan apapun itu berbentuk ibadah. Jadi harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jangankan perkara-perkara besar, mau makan pun ada tata caranya. Diajarkan. Kita mau makan, diajarkan dalam Islam. Kita mau pakai sandal, kita mau keluar rumah, kita mau masuk WC, kita mau tidur pun diajarkan. Begitupun dengan perkara-perkara besar yang berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa membuka wawasan kita, pikiran kita dengan pernyataan-pernyataan tolol dari orang-orang yang mengaku dukun supranatural ini, agar ke depan kita bisa memilah, ya, dan melaknat perbuatan atau tindakan serta praktek-praktek yang dilakukan oleh para dukun ini, karena mereka mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan share video ini ke teman-teman kalian agar apa? Agar sama-sama bisa belajar ke depannya untuk memilah dan memilih serta menilai apakah orang itu benar-benar hak atau orang-orang itu adalah orang yang batil, yang mencampur baurkan yang hak dengan yang batil. Lalu mengaku mereka memiliki suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, keistimewaan itu berbentuk mukjizat, karomah. Karomah diturunkan kepada para wali dan tidak ada pembelajarannya. Tidak ada metode-metodenya di dalam untuk mendapatkan karomah tersebut, ya. Karomah itu bisa didapatkan oleh seseorang hamba apabila dia sudah mencapai tingkat ketakwaan yang tertinggi. Ya, contohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, semua imam-imam yang ada, terus sampai kepada sahabat. Mereka itu para wali Allah. Mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan yang jarang dimiliki manusia biasa. Ya, seperti itu. Itu karomah. Bukan karomah itu kesaktian, bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan yang mati.
Karena apa? Hal-hal seperti itu yang menghidupkan yang mati ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan itu pun tidak ada metode pembelajarannya. Nabi Isa, Nabi Ibrahim pernah menghidupkan binatang yang dicincang-cincang. Nabi Ibrahim tidak pernah berlatih bagaimana cara untuk menghidupkan binatang yang sudah dicincang-cincang itu. Nabi Isa pun tidak pernah berlatih, tidak pernah belajar, tidak mengamalkan amalan tertentu untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka diberikan kemampuan itu ketika di posisi terdesak untuk membuktikan mukjizat Allah. Itu pun karena Allah menyampaikan kepada dia. Nah, itu ada di Al-Quran. Ya. Dan pintu mukjizat itu sudah ditutup ketika Nabi Muhammad terakhir. Ya, seperti itu. Lalu orang-orang zaman akhir ini mengaku bisa memiliki kelebihan yang Nabi miliki. Kan omong kosong. Oke, jadi saya kenapa tidak bosan-bosannya membahas Pradukun? Karena saya memang benci mereka. Ketika saya membahas mereka, menguliti setiap perkataan mereka, itu ada kepuasan tersendiri bagi saya. Dan terlebih bagi teman-teman yang benci kepada dunia perdukunan, ketika mendengar saya merespon seperti ini, kalian merasa terwakilkan. Seperti itu. Oke, nanti saya akan membuat beberapa video lagi, yaitu edukasi mengenai dunia perdukunan dan ilmu-ilmu mistis berikutnya. Karena sangat banyak sekali pembahasan yang mau saya bahas, dan sekarang masih tersita oleh kegiatan atau pernyataan dari para dukun halu ini. Mungkin itu saja dari video ini ya. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian, agar apa? Agar kita sama-sama berbagi dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat.